Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengikuti dari perkuliahan daring kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas terkait dengan perkembangan dari multimedia. Nah, multimedia itu awalnya merupakan suatu pertunjukan teater, yakni pertunjukan yang menampilkan dari beberapa media, atau disebut sebagai pertunjukan yang menampilkan lebih dari satu medium. Secara sistemnya, multimedia ini berkembang di akhir 1980-an. Secara sistem, kalau kita mengulas dari sistemnya, maka ini berkembangnya sekitar tahun 1980-an, yang pada waktu itu diperkenalkan oleh Apple. Kemudian diperkenalkan juga oleh IBM, atau yang kita sebut sebagai Microsoft IBM. Nah, pada tahun tersebut akhirnya penggunaan atau pengembang dari multimedia itu mulai berkembang. Kenapa? Karena media yang disediakan, atau sebut saja pada tahun itu mulai tumbuh kembangnya suatu sistem operasi, yang mana dari sistem operasi itu mampu untuk menampilkan dari berbagai macam media. Kemudian apa sih multimedia itu? Multimedia itu secara singkatnya di dalam satu buku itu menyebutkan multimedia itu sebetulnya simpel sekali dalam pendefinisian, akan tetapi sangat luar biasa di dalam pengembangannya atau penggunaannya. Kalau secara pendefinisian mudahnya seperti ini: suatu karya yang merupakan perpaduan dari hasil gambar, teks, suara, video, grafik art, dan lain sebagainya yang bisa dinikmati secara audio visual. Nah, artinya bisa ditampilkan dalam bentuk audio visual. Nah, itu disebut sebagai multimedia. Komputer atau HP yang ada di hadapan kita saat ini itu juga bisa disebut sebagai multimedia. Artinya secara kajiannya di multimedia itu sangat luas sekali. Namun di dalam multimedia itu memiliki beberapa elemen. Ini yang sudah saya sebutkan kemarin. Ada elemen teks, kemudian ada elemen fotograf atau yang disebut sebagai elemen foto, ada elemen grafik art, ada elemen sound, ada elemen animation, kemudian ada elemen video, dan masih banyak lagi elemen-elemen yang bisa kita sebutkan dalam perkembangannya. Elemen teks ini untuk menampilkan teks yang ada di dalam multimedia tersebut: fotograf, grafik art, sound, animation, dan video. Ini mereka disatukan dalam satu media. Sehingga apa? Penggunaan dari suatu informasi itu atau penyebaran dari suatu informasi itu bisa lebih maksimal. Multimedia dari sudut pandang pengguna, saya mendefinisikan ada 3 ini, yakni multimedia interaktif, hypermultimedia atau disebut sebagai hyperlink multimedia, kemudian multimedia developer. Multimedia interaktif itu merupakan multimedia yang memasrahkan kepada pengguna untuk mengontrol elemen-elemen yang akan ditampilkan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah video. Video ini
video itu seperti video saat ini. Anda bisa mengontrol dari video ini dengan cara mengambil dari sisi belakangnya atau memforward dari video tersebut. Kemudian Anda juga bisa mengulang lagi. Jadi pengguna bisa mengontrol dari bagaimana multimedia itu ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah hypermedia atau yang disebut sebagai hyperlink multimedia, yakni multimedia yang dilengkapi dengan struktur hyperlink yang dapat memandu dari pengguna. Hypermultimedia ini biasanya yang dibuat dengan menggunakan Flash, Adobe Flash, atau bisa juga dalam bentuk website. Jadi di multimedia tersebut terdapat beberapa menu. Ada menu yang ditawarkan. Istilahnya kalau kita melihat, gampangnya gini, kalau kita melihat dari suatu buku, itu kan di depannya ada namanya daftar isi. Kita bisa membaca pada bagian apa. Nah, di hypermedia ini sama, video itu ditampilkan dalam bentuk, kita bisa menampilkan video itu ditampilkan dengan dikasih guide atau dikasih panduan. Kalau Anda mau menonton ini maka klik di sini. Kalau Anda mau menonton ini maka klik di sini. Nah, itu adalah hypermedia atau disebut sebagai hyperlink media. Selanjutnya adalah multimedia developer, atau ini merupakan pengguna yang mengembangkan dari multimedia itu sehingga menjadi yang lebih bermanfaat. Ada kemanfaatan yang lebih. Pengguna yang mampu menyatukan elemen-elemen multimedia kemudian dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau memiliki fasilitas yang lebih, maka itu disebut sebagai developer. Seorang developer multimedia ini biasanya dilengkapi dengan keahlian yang lebih. Insya Allah Anda semua akan menjadilah seorang developer dari multimedia. Mudah-mudahan, amin. Penggunaan multimedia dalam buku Multimedia Make It Work itu menyebutkan pada bagian ini, where to use multimedia. Multimedia saat ini memang orang sudah tidak bisa, atau pengguna sudah setiap orang lah, kita bisa mengatakan bahwa kalau dalam pengertian yang kayak gini, setiap orang itu tidak bisa lepas dari yang namanya multimedia. Kenapa? Setiap orang yang terhubung dengan berbagai macam informasi elektronik, maka dia terhubung dengan yang namanya multimedia. Jadi multimedia itu tidak hanya kita pahami hanya sebatas sebuah video saja, tapi semua orang yang terhubung dengan elektronik itu bisa dikatakan dia terhubung dengan yang namanya multimedia. Selanjutnya adalah multimedia ini, kemampuan dari suatu multimedia itu mampu meningkatkan hal-hal yang sifatnya hanya minimalis. Dengan diterapkannya suatu multimedia, maka dia akan menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena berbagai macam elemen yang ada di multimedia ini mampu membuat apa yang menjadi minimalis itu bisa lebih. Kita lihat saja dalam dunia arsitek misalkan, seseorang akan mengembangkan yang namanya suatu bangunan. Seorang arsitek mendefinisikan A, B, C, D, atau disuguhilah kepada kita yang namanya master plan atau apa itu yang di dalam bangunan, istilahnya gambar, sebut saja gambar bangunan. Orang akan kesulitan, apalagi orang awam,
bagaimana bentuk gambar tersebut, bagaimana kira-kira bangunan ketika dia sudah di bangunan itu ketika sudah jadi. Nah, ini orang akan sulit kalau hanya dalam bentuk gambar saja. Tapi kalau dengan menerapkan yang namanya dibentuklah dalam bentuk sebuah video, gambarnya nanti akan seperti ini, bentuknya nanti akan seperti ini, kemudian ditampilkan dari sudut atas, dari sudut samping kanan, samping kiri, dan seterusnya. Atau dibentuk dalam sebuah, biasanya dibentuk dalam sebuah 3D dengan menggunakan AutoCAD. Maka seseorang yang melihat dari gambar tersebut, dia akan lebih menarik. Yang asalnya hanya sebuah hitungan atau dalam bentuk tulisan yang kecil, tapi dengan penerapan atau dengan memanfaatkan yang namanya multimedia ini mampu menghadirkan yang lebih. Nah, sehingga multimedia itu mampu juga meningkatkan penyebaran atau information retention, meningkatkan penyebaran dari informasi itu. Kemudian jika pembuatan dari multimedia itu dilakukan dengan benar, maka multimedia dapat sangat berguna dan juga akan menghibur. Nah, lihat saja pengguna dari multimedia itu, dia akan pengembang dari, taruhlah contoh tadi, suatu bangunan dikembangkan dengan yang namanya 3D, tampilan bangunan ditampilkan dengan yang namanya 3D, atau browse saja kampus kita di YouTube, itu akan melihat bagaimana keasikannya, sehingga si pengguna atau orang yang menggunakan multimedia itu akan lebih bisa menghiburnya. Kenapa? Karena di dalamnya dilengkapi dengan berbagai macam animasi yang ada. Dalam perkembangannya, multimedia itu mengalami perkembangan yang signifikan. Sebut saja ini, radio itu dibutuhkan waktu 38 tahun untuk bisa berkembang. Kita tahu media-media apa yang ada di dalam radio, dia hanya berbasis pada suara. Kemudian yang kedua adalah televisi, dia sudah menampilkan yang namanya audiovisual, itu membutuhkan waktu 13 tahun. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya internet atau yang berkembang saat inilah. Ini membutuhkan waktu 5 tahun agar dia dibutuhkan waktu 5 tahun dalam perkembangannya. Nah, kenapa? Semakin banyak media atau multimedia lah, semakin banyak media yang disatukan, maka yang disuguhkan kepada pengguna itu akan lebih menarik. Tapi dengan catatan proses penyatuan dari multimedia tersebut dilakukan dengan benar. Nah, internet ini juga akan berkembang lebih lagi. Saat ini tidak hanya dari sisi kecepatannya saja, tapi fasilitas-fasilitas apa yang akan dikembangkan. Saat ini sudah mulai ada yang namanya sistem cloud. Orang-orang sudah mulai beralih, yang asalnya dulu dia menyimpan dari hard disk, kemudian sekarang dia mulai beralih ke yang namanya cloud, atau disebut sebagai atau semacam kayak Google Drive gitulah pokoknya. Orang yang asalnya dulu melihat video, yang asalnya melihat video dari CD-ROM atau dari CD atau DVD, kemudian berkembang dia melihatnya dalam bentuk file, dirupakan dalam bentuk flash disk. Sekarang sudah berkembang lagi, dia tidak lagi mau menyimpan yang namanya
dalam data dalam bentuk flash disk, video atau lagu, dia sekarang maunya streaming atau secara langsung dari internet. Itu adalah bentuk-bentuk perkembangan dari multimedia. Nah, perkembangan yang seperti ini harus kita sikapi, apalagi kita sebagai seorang istilahnya lah mahasiswa lah, harus kita sikapi dengan apa? Dengan cara meningkatkan dari skill kita. Orang yang dulu asalnya mengedit video dengan menggunakan movie maker, sekarang kita bisa melakukan secara online. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan yang ada dengan adanya perkembangan multimedia. Jadi perkembangan multimedia itu sejajar dia mengikuti dengan perkembangan perkembangan teknologi. Dia beriringan. Teknologi berkembang, maka multimedia juga akan berkembang. Software berkembang, maka software di bidang multimedia juga akan berkembang. Hardware berkembang, maka sekarang ada hardware-nya juga berkembang. Bahkan HP itu bisa kita tonton ke TV, kita live-kan ke TV, atau yang disebut sebagai, kalau nggak salah itu namanya softcase kalau nggak salah. Apa itu istilahnya? Silakan cek aja di HP Anda. Itu mesti dia sudah difasilitasi dengan model seperti itu. Munculnya VR yang seperti kayak di apa ya, penampilan 3D, penampilan yang seolah-olah kita di dalam sebuah, atau muncullah istilah yang namanya virtual reality. Itu juga pengembangan dari yang namanya multimedia. YouTube itu kalau kita lihat ada yang namanya YouTube versi VR. Nah itu cek saja nanti satu persatu. Perkembangan dari multimedia saat ini, antara multimedia dengan industri-industri telekomunikasi sekarang sudah menyatu, sehingga perangkat-perangkat yang dulu hanya menampilkan searah, maka sekarang sudah menjadi dua arah, dan bahkan dia sudah berkolaborasi. Contoh saja ini, televisi tidak hanya digunakan sebagai melihat dari siaran saja. Awal mula digunakan untuk melihat dari siaran, muncullah yang namanya video. Kemudian televisi digunakan untuk melihat video. Kemudian muncullah yang namanya game, atau sebut saja PlayStation, digunakan untuk main game. Selain dia bisa digunakan untuk melihat siaran televisi, bisa digunakan untuk melihat video dalam CD maupun DVD-ROM, juga digunakan sebagai permainan game. Sekarang saat ini juga sudah menyatu. HP ini juga bisa ditampilkan melalui televisi. Ini yang saya sebutkan tadi yang namanya bukan soft case ya, tapi iCase atau case lah. Lihat saja di menu HP Anda, itu ada di sana. Kemudian antara industri multimedia dengan industri telekomunikasi ini semakin menyatu mereka. Bagaimana caranya menampilkan suguhan informasi kepada pengguna yang lebih. Contoh lagi ini, nah ini juga sudah berkembang ya, saat ini sudah seperti ini. Jadi rasanya kalau hanya sebuah video saja itu rasanya kurang menarik, maka dilengkapilah dengan berbagai macam perangkat. Ini contohnya joystick, terus smartphone, smart TV. Dia ini berinteraksi. Jadi ketiga alat ini berinteraksi dengan menambahkan alat ini. Itu adalah model-model perkembangan dari
multimedia saat ini. Hanya atau yang di slide yang di awal tadi disebut sebagai hyperlink multimedia. Jadi tidak hanya interaktif, tapi dia sudah sampai pada hyperlink multimedia. Nah, kira-kira seperti itu pada pertemuan kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam proses tanya jawab ini silakan tuliskan pertanyaan Anda, kemudian kita diskusikan bersama. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, kemudian nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.